Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutasoit akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. 10 unit rumah di kawasan pesisir Belawan ludes terbakar. Program Latsitar Danus ke-41 di Simalungun diharapkan sesuai target. Harga daging sapi dan kerbau di kota Sibolga memasuki Ramadan 1442 Hijriah melonjak naik. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. 10 unit rumah terbakar di kawasan padat penduduk pesisir Belawan pada Senin siang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran menghanguskan 10 unit rumah semi permanen di kawasan padat penduduk Jalan Pulau Sicanang, lingkungan 7, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Banyaknya bahan mudah terbakar ditambah bangunan terbuat dari kayu, membuat asap hitam membumbung tinggi dan terus membesar hingga merambat ke rumah lainnya. Warga sekitar juga sempat berusaha memadamkan kobaran api dengan menggunakan peralatan seadanya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit pemadam kebakaran dari Pemko Medan dibantu pos Belawan dikerahkan. Lurah Belawan Bahari mengatakan, api berasal dari salah satu rumah warga yang ditinggal pergi pemiliknya. Gimana peristiwa kebakaran ini, berapa rumah kena, Pak? Data sementara yang kita terima itu ada 10 rumah dengan 47 jiwa di dalamnya. Awal kejadiannya, Pak? Informasi yang kita terima untuk sementara ada katanya kulkas yang meledak dari salah satu korban lain. Dari rumah siapa, Pak? Dari sementara informasi kita tahu juga dari rumah Ibu Ana. Bu Ana, Pak. Pak, ada korban jiwa nggak, Pak? Ya, syukur tidak ada korban jiwa sampai saat ini, kita ketahui tidak ada korban jiwa. Luka-luka, Pak, tertimpa kebakaran, Pak? Belum ada dapat data, semua selamat, tidak ada korban jiwa. Ada dugaan arus pendek karena curi arus tadi, Pak, ribut-ribut tadi warganya juga, Pak. Seperti apa tuh, Pak? Nah, itulah kita belum tahu, kira dalam penyelidikan nanti. Memang sementara ada dari kulkas, data pertamanya. Warga yang menjadi korban kebakaran untuk sementara tinggal di tenda darurat yang telah dibuat oleh petugas kecamatan dibantu pihak kepolisian. Hingga saat ini petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, mobil penumpang jenis L300 terlibat tabrakan dengan dam truk di Jalan Tol Amplas. Akibat kecelakaan tersebut, supir dan penumpang mopen meninggal dunia karena terjepit. Video kecelakaan maut ini direkam oleh salah seorang penumpang mobil yang selamat dari peristiwa tersebut. Dalam rekaman tersebut, para penumpang yang selamat dari kecelakaan maut terlihat syok. Sementara bagian depan mobil yang mereka tumpangi mengalami ringsek berat. Terlihat seorang penumpang yang berada di kursi depan mopen histeris diduga terjepit setelah terlibat tabrakan keras. Dirlantas Polda Sumatera Utara Kombes Valentino Alfa saat dikonfirmasi mengatakan, mobil penumpang yang membawa 5 penumpang dari kota Sibolga ini datang dari arah tebing tinggi menuju pintu tol Amplas. Pada saat di jalur B Medan Amplas kilometer 29, mobil yang melaju kencang menabrak bagian belakang dam truk yang ada di depannya. Valentino mengaku akibat kecelakaan tersebut supir dan penumpang yang meninggal dunia, sementara penumpang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Direktorat Lalu Lintas Polda Sum masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Namun dugaan sementara mobil penumpang hilang kendali karena supir mengantuk hingga menabrak dam truk di depannya. Para korban selamat dan meninggal kini sudah dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, bulan suci Ramadan, petugas Dinas Sosial Kota Medan melakukan razia di sejumlah hotel kelas melati dan hotel berbasis aplikasi. Sempat terjadi adu mulut antara petugas dan tamu hotel yang menolak diperiksa. Hasilnya sebanyak 45 orang pasangan mesum terjaring razia. Petugas gabungan Dinas Sosial Kota Medan, Polisi Pamung Praja, TNI Polri melakukan razia pasangan mesum di sejumlah hotel kelas melati Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Mengetahui kedatangan petugas, tamu hotel yang diduga sedang berbuat asusila panik, bahkan beberapa di antaranya didapati petugas sedang tidak mengenakan pakaian. Tidak bisa memperlihatkan bukti suami istri yang sah, akhirnya petugas langsung membawa pasangan mesum ini ke dalam mobil truk Satpol PP. Bahkan di salah satu hotel berbasis online, petugas sempat terlibat adu mulut dengan tamu hotel.
Pasalnya tamu hotel menolak diperiksa dan berdalih tidak menginap dengan perempuan. Sementara di dalam kamar petugas menemukan dalaman wanita yang diduga sedang bersembunyi atau kabur. Di kawasan Jalan Iskandar Muda, petugas mendapati sejumlah wanita tunasusila yang sedang mangkal di pinggir jalan. Dengan cepat para WTS ini kabur ke dalam hotel. Tak mau dikelabui, petugas pun memeriksa hotel dan mendapati 3 orang WTS. Sekretaris Dinas Sosial Kota Medan Farudin Harahap mengatakan, dalam operasi ini pihaknya berhasil menjaring 45 orang pasangan mesum, 33 orang perempuan dan 12 orang laki-laki. Melakukan razia untuk kesadaran masyarakat. Dari perjalanan yang kita lakukan dan dari wilayah Simpang Selayang pada bulan, terus ke Petisa, Gajah Mada sampai ke Gatot Subroto. Tadi terjaring perempuan 33, laki-laki 12, semuanya 45 ya, 45. Jadi sekarang ini lagi kita lakukan pendataan. Kita sampaikan tadi kepada seluruh yang terjaring untuk menghubungi keluarganya agar datang kemari untuk menjamin membawa bukti-bukti hubungan dia dengan keluarganya. Yang pasti tadi dari hasil kita penggerebekan di beberapa tempat mereka terdapat pasangan yang bukan suami istri. Saat ini seluruh pasangan mesum yang terjaring sudah dibawa ke kantor Dinas Sosial Kota Medan untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Dinas Sosial juga menghimbau kepada masyarakat selama bulan suci Ramadan untuk menghargai ibadah umat muslim dengan tidak melakukan tindak asusila. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, program latihan integrasi Taruna Reda atau Latsitar Danus ke-41 di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara saat ini sudah memasuki hari ke-6. Program prioritas pembangunan yang dicanangkan diharapkan selesai pada hari Minggu mendatang 18 April 2021. Memasuki hari ke-6 kegiatan program latihan integrasi Taruna Reda ke-41 tahun 2021 di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara berlangsung dengan lancar. 194 orang taruna-taruni dari Akademi Militer dan Akademi Kepolisian dalam satuan latihan macan berkegiatan di Simalungun. Selama 14 hari mulai dari tanggal 7 sampai 22 April 2021, mereka akan melaksanakan berbagai kegiatan kemanunggalan dengan masyarakat. Program-program prioritas pembangunan yang dicanangkan seperti bedah rumah dan peningkatan jalan serta pembangunan non-fisik seperti workshop IT, promosi kesatuan angkatan darat, laut, udara maupun kepolisian, dan riset sosial sesuai progresnya diharapkan dapat mencapai target. Komandan Satuan Latihan Macan Letkol Infantri Hendra Saputra mengatakan, dari seluruh program yang dicanangkan, sebagian sudah ada yang rampung. Untuk bedah rumah dan peningkatan jalan saat ini sudah mencapai 60%. Dan penyelesaian keseluruhan program ditargetkan akan selesai pada hari Minggu mendatang tanggal 18 April. Baik, terima kasih. Untuk progres kegiatan ini sendiri, ada beberapa sasaran seperti misalnya sanitasi masjid, kemudian ada 2 sanitasi masjid itu sudah selesai 100%. Kemudian untuk gereja sendiri setelah saya tinjau tadi lebih kurang sekitar 80%. Kemudian untuk LPLH, kalau yang satu di sebelah sana ada 4 unit, itu sudah hampir 60%. Yang di sini lebih kurang sekitar 50%. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan itu bisa dikerjakan dengan cepat sehingga nanti target yang kita inginkan itu dapat tercapai. Untuk jalan sendiri itu lebih kurang sekitar 60%. Mudah-mudahan saya yakin dan percaya dalam waktu dekat, mudah-mudahan sampai hari Minggu pun nanti mungkin sudah selesai target untuk pembangunan jalan. Kemanunggalan peserta Latsitar Danus bersama masyarakat berperan aktif melaksanakan kegiatan gotong royong. Diharapkan peran aktif para taruna di Simalungun dalam Latsitar Danus ini dapat berguna dan membantu kesulitan warga yang membutuhkan. Dosi Simarmata, Billy Nasution melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, bentuk sinergitas latihan integrasi Taruna Reda atau Latsitarda Nusantara ke-41 dengan masyarakat, Taruna Akademi Militer dan Akademi Kepolisian melaksanakan program bedah rumah tidak layak huni. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Wujud bakti kepada masyarakat dalam latihan integrasi Taruna Reda ke-41 kali ini menyasar perbaikan rumah tidak layak huni milik Jalima Saragi dan Lasmen Purba di Kecamatan Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Perbaikan rumah tidak layak huni itu dipimpin Komandan Satuan Latihan Macan Letkol Infantri Hendra Syaputra. Para taruna aktif dalam membantu tindakan teknis meliputi pengecoran hingga plester dinding bangunan rumah yang direhab. Pembangunan itu mendapat apresiasi luar biasa dari warga sekitar dan pemerintah Kelurahan Sondiraya. Tidak hanya melaksanakan proyek rehabilitasi rumah, para taruna juga membagikan masker kesehatan kepada warga dan sejumlah pengendara. Dan Satlantas Macan Letkol Hendra Saputra mengatakan, dalam pelaksanaan tugas latihan integrasi Taruna Reda, seluruh peserta wajib melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Tidak hanya itu, untuk pribadi taruna juga diminta memperhatikan sekelilingnya untuk membantu warga agar terbebas dari COVID-19 dengan memberikan masker. Kebanggaan dan rasa haru tidak hanya dirasakan warga sekitar, tetapi juga para taruna, terkhusus bagi Taruna Akademi Militer Cindy Damani yang merupakan putri Pematang Raya. Cindy mengaku bangga dapat melaksanakan Latsitarda di kampung halamannya di Kecamatan Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Seperti apa ini acaranya nih saat ini? Ya, ini adalah acara pemberian bantuan sembako dari pihak TNI yang diprakarsai oleh Taruna dan Taruni. Jadi kami selaku pemerintah Kelurahan Merek Raya menyambut baik kegiatan ini, yakni yang pertama ini ada dua kegiatan. Yang pertama ada bantuan bedah rumah untuk rumah tidak layak huni sebanyak 4 unit di Kelurahan Merek Raya. Terus ada bantuan sembako sebanyak 125 unit untuk warga Kelurahan Merek Raya. Jadi kami dari pemerintah Kelurahan Merek Raya mengucapkan terima kasih kepada TNI dan juga pemerintah Kabupaten Simalungun yang telah bersinergi mengadakan kegiatan ini. Kami mengharapkan dengan adanya kegiatan ini kehidupan masyarakat di Merek Raya semakin baik dan masyarakat yang penerima manfaat dari bantuan bedah rumah serta sembako itu menerima dengan senang hati. Dan harapan kami juga TNI dan pemerintah Kabupaten Simalungun tetap jaya. Billy Nasution melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, PLN ULP Bali G adakan apel siaga Ramadan di halaman kantor PLN ULP Bali G untuk memastikan kesiapan di berbagai sektor pelayanan teknik selama bulan Ramadan. Untuk memastikan pasokan listrik aman selama bulan suci Ramadan, PLN ULP Bali G adakan apel siaga Ramadan. Manajer PLN ULP Bali G Hari Marbun menjelaskan, kegiatan apel siaga Ramadan dilakukan untuk memastikan kesiapan PLN dalam melayani kebutuhan masyarakat pengguna jasa listrik. Kegiatan tersebut untuk memeriksa peralatan yang tersedia untuk menunjang kinerja pelayanan teknik di lapangan agar menjadi handal dan maksimal. Untuk peralatan yang rusak, Hari Marbun mengatakan akan segera diperbaiki dan diganti, sehingga para pegawai dan pelayan teknik dalam menjalankan tugas bisa maksimal. Untuk apel siaga kali ini, Pak, untuk cek kesiapan peralatan PLN untuk pelayanan teknik di lapangan, gimana Pak situasinya? Hari ini kita lakukan apel siaga, sudah di kantor jaga juga turun. Kita memastikan seluruh petugas, peralatan siap untuk siaga nanti Ramadan ini. Kita di Bali G sendiri, kantor jaga kita ada 4, Parsoburan, Duman Rao, Lagu Boti, dan Silain. Apakah ada promo misalnya untuk bulan Ramadan ini, misalnya untuk tambah daya atau diskon apa pembayaran arus listrik atau bagaimana, ada Pak? Ya, kita lagi ada promo Ramadan, silakan dilihat di link di pln.co.id dan juga di media sosial kita juga sudah kita sebarluaskan tentang promo itu. Selama bulan puasa Ramadan 1442 Hijriah, PLN juga memberikan promo diskon tambah daya secara khusus untuk rumah ibadah. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, prihatin atas kondisi yang menimpa korban kebakaran di lingkungan 3 Kelurahan Sebilah, Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Profesor Johar Arifin Husin, anggota DPR RI Komisi 10 dari fraksi Gerindra, memberikan bantuan melalui tim Rumah Aspirasi Johar Arifin. Melalui tim Rumah Aspirasi Johar Arifin, bantuan yang diberikan kepada korban kebakaran itu berupa 9 paket sembako, berisikan 15 kg beras, 2 kg minyak goreng, 2 tatakan telur, dan sembako lainnya. Salah seorang kepala keluarga di lingkungan 3 Kelurahan Sebilah yang menjadi korban kebakaran, Mukhtar, mengaku bebannya sedikit terbantu karena bantuan itu, terlebih di bulan Ramadan ini. Pak, bagaimana harapan Bapak tanggapan Bapak tentang bantuan dari Prof. Johar ini, Pak? Kami sangat berterima kasih, Pak, atas bantuan ini. Mengurangi beban-beban kami, ya kan, menyambut bulan puasa ini, itulah harapan kami kepada bapak-bapak sekalian yang ada datang, yang hadir di sini. Ketua Tim Rumah Aspirasi Johar Arifin, Abdurrahman, mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah kebakaran di lingkungan 3 Kelurahan Sebilah. Ini bantuan dari mana, Pak Ustaz? Bantuan dari Profesor Johar Arifin Husin, anggota DPR RI dari Komisi 10 dari fraksi Partai Gerindra. Harapan Pak Ustaz gimana, Pak, dengan apa? Harapan kami atas nama Profesor Dr. Insinyur Johar Arifin Husin agar bantuan ini bisa diberdayakan dalam kebakaran warga yang ada di Sungai Bila ini. Kami juga berharap bantuan ini bisalah membantu atas duka yang mereka terpa hari ini. Semoga ini dapat meringankan duka-duka mereka dalam menghadapi cobaan Allah Subhanahu wa taala. Gunarso melaporkan untuk Everina TV. Informasi menarik berikutnya, pemirsa, memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, harga daging sapi dan kerbau di Kota Sibolga, Sumatera Utara melonjak naik. Hal itu diakibatkan tingginya permintaan pasar dari stok daging sapi dan kerbau. Memasuki bulan suci Ramadan, kebutuhan masyarakat khususnya umat Islam pada komoditas daging sapi dan kerbau meningkat sebagai sajian yang akan dipersiapkan untuk menu utama dalam makan sahur keluarga di hari pertama menjalani ibadah puasa. Selain di Pasar Sibolga Nauli, lonjakan harga daging juga terjadi pada tradisi Mamogang atau Hari Magang yang digelar oleh pedagang daging musiman Kota Sibolga di tepi ruas Jalan Es Parman, Kecamatan Sibolga Kota. Pada tahun sebelumnya, harga daging sapi atau kerbau di Kota Sibolga hanya dibanderol sekitar Rp130.000 per kilogramnya. Namun tahun ini harga daging tersebut melonjak naik menjadi Rp160.000 per kilogram. Harga daging sekilo Rp160.000 kilo. Ada nggak kenaikan daripada tahun yang lalu ini, Bang? Ada. Yang tahun lalu berapa dulu? Rp150.000 per kilo. Antusias masyarakat membeli daging gimana? Ya, Rame nggak Bang? gimana ya? Membeli dagingnya namanya juga kebutuhan kan gitu, jadi biasa-biasa juga lah. Kalau ada apa daging kerbaunya sendiri asalnya dari mana Bang? Dari luar daerah? Asalnya jauh-jauh juga Bang, ada yang dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan. Meski ada rasa kecewa dengan tingginya harga daging sapi dan kerbau saat ini, hal tersebut tidak menurunkan semangat umat muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan dengan menyediakan menu sajian keluarga yang berbeda dari hari biasa. Harga daging di Kota Sibolga pada saat ini menjelang Lebaran agak meningkat. Biasanya harga daging biasanya kan 130 ya. Pada hari ini 180 per kilo. Ya. Tanggapinya mungkin jangan dibuat seperti itulah, apalagi pada mau puasa sekarang kan. Iya. Kebutuhan melonjak, harga dinaikkan ya susah juga. Rizky Ramadan melaporkan untuk Everina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Huta Suid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.